Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran. Masih pada surat An-Nisa, surat keempat. Kita lanjutkan mulai ayat 24. Mulai juz 5. Ayat 24. Mulai masuk juz 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aimanukum kitaballahi alaikum wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum anta bataghu bi amwalikum musinina ghaira mutasyafihin wa mastamtatum bihi munhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah wala junaha alaikum fima taradaitum bih min ba'dil fariḍah innallaha kana aliman hakima. Ya, kita lihat kemarin ayat 22-23 itu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Kemudian ditambah ayat 24. Wal muhsanatu minan nisa. Dan diharamkan juga mengawini wanita yang bersuami. Jadi kalau wanita masih bersuami tidak boleh dinikahi. Ila ma malakat aimanukum, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Ini zaman sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau dulu itu budak-budak perempuan yang kamu miliki itu misalnya ketika terjadi peperangan, kemudian wanita-wanita menjadi tawanan perang, sedang laki-lakinya sudah terbunuh atau melarikan diri.
Nah, yang jadi tawanan perang itu kemudian dijadikan budak. Nah, itu boleh dinikahi. Itu. Maka ilama malakat aimanukum, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Nah, kitaballahi alaikum, itulah ketetapan keputusan dari Allah. Aturan dari Allah itu seperti itu. Maka memang tidak mudah menerima ketentuan Allah. Tidak mudah menerima aturan dari Allah. Wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, selain yang ada di ayat 22, 23 dan 24 tadi. Itu boleh ya, antab tahu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah, jadi kalau muhsinina boleh, tapi kalau musafihin nggak boleh. Jadi kalau mencari istri untuk dinikahi itu boleh, tapi kalau mencari istri untuk dijadikan atau mencari wanita untuk berzina itu yang tidak boleh. Maka istilahnya ghairu musafihin. Jadi Islam itu betul-betul mengatur keluarga supaya teratur, supaya jelas, jelas nasabnya, jelas hak kewajibannya, jelas tanggung jawabnya, jelas kedudukannya. Nah, maka sangat tegas ini Allah ngaturnya. Famastamta'tum bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna faridoh. Maka istri-istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Ya faridoh, harus diberikan maharnya. Nah, wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi mim ba'dil faridoh. Nah, kecuali misalnya itu tidak mengapa jika kamu telah sepakat, telah saling merelakannya sesudah misalnya ditentukan maharnya, tetapi kemudian ada kesepakatan apa mau ditambah, apa mau dikurangi, atau tidak dibayarkan, asal rela sama rela, silahkan. Tapi di situ itu syaratnya itu mimbadil faridoh, sudah sama-sama paham, sudah sama-sama kemauannya gitu. Innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ketentuan Allah ya, kitaballahi alaikum tadi, ketetapan ketentuan Allah untuk kamu ini kalau dijalankan itu nanti yang mengalami bahagia sejahtera ya orang-orang yang mengamalkan itu gitu. Maka ditutup innallaha kana aliman hakimah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man lam yastati minkum taula ayankihal muhsanatil mu'minat
famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'idzni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghaira musafihat wala muttakhidati ahdan fa idza usinna fa in ataina bi fahishatin falayhinna nisf malal musonati minal adab dzalika liman khasyal anata minkum wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, kita pahami dulu. Wa malam yastati minkum taula ayang kihal muhsonatil mu'minat. Barang siapa di antara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka yang beriman. Jadi misalnya kalau mau nikah dengan wanita yang merdeka yang beriman, itu misalnya harus pakai mahar ini. Nanti harus memenuhi kewajiban ini. Ternyata tidak mampu gitu loh. Nah, kalau tidak mampu, famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat, maka ia boleh mengawini budak-budak yang kamu miliki. Ya. Jadi kalau enggak mampu menikahi wanita yang merdeka yang beriman, boleh menikahi wanita budak-budak, tapi juga harus yang beriman. Ya. Kemudian Allah a'lamu bi imanikum. Allah mengetahui keimananmu. Ya. Ba'dukum mim ba'd. Ya, sebagian kamu adalah sebagian yang lain. Maksudnya itu wanita-wanita mukminah yang budak-budak itu pun juga dari keturunan Adam alaihissalam, juga keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, sama-sama manusia.
bukan dari jenis makhluk yang lain. Maka ba'dukum mim ba'al. Di dalam Islam tidak boleh ya orang tidak mau keluarga, tidak mau nikah, kemudian pelampiasannya itu merasa dekat tentram kalau dengan hewan-hewan piaraan. Sekarang banyak yang cenderung begitu kan? Katanya bahwa kalau nikah itu rewel, sulit diatur. Tapi nek hewan piaraan itu malah gampang diatur. Nah, jadi orang kok lebih mudah membentuk keluarga dengan binatang ternak, hewan piaraan, merasa lebih mudah diatur. Mungkin karena frustasinya komunikasi dengan orang, makanya tidak bisa hidup bersama orang, merasa lebih enjoy kalau hidup dengan hewan piaraan. Padahal Allah berfirman ba'dukum mim ba'al. Jadi wanita-wanita yang mukminah yang jadi budak-budak, jadi hamba sahaya, itu juga dari jenismu, dari keturunan Nabi Adam, dari keturunan Nabi Nuh itu. Maka fangkihuhunna biidni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Nah, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, seizin pemiliknya. Kalau dia itu hamba sahaya, ya mau menikahi hamba tadi, budak belian tadi, izin sama tuannya, izin sama pemiliknya. Kemudian berilah mas kawin mereka menurut yang pantas. Ya wajarnya kan berbeda itu. Kalau mahar pada wanita yang merdeka itu jauh lebih tinggi, jauh lebih mahal dibandingkan dengan wanita budak. Ya, akan lebih bagus setelah dinikahi terus dimerdekakan. Ya, ya memerdekakan itu yang pahalanya banyak itu. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri. Jadi syaratnya yang dinikahi tadi, budak-budak wanita tadi yang mukmin, yang mukminah, yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Jadi ada wanita jadi piaraan laki-laki. Jadi yang namanya simpanan ternyata bukan hanya berupa materi. Jadi yang disimpan itu yang bisa bernafas. Nah ini di Quran sudah begini. Wanita tadi memelihara diri, bukan pezina. Bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Nah, setelah itu nikah, apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, ya, jadi sudah dinikahi, kemudian mereka mengerjakan perbuatan keji. Misalnya sudah nikahi, kemudian mereka zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita merdeka yang bersuami. Jadi sama-sama wanita yang bersuami, tapi kalau wanita tadi merdeka itu lebih berat, tapi kalau hamba sahaya itu separuhnya hukumannya. Nah, kebolehan mengawini budak itu. Jadi di sini itu dzalika liman khosyal anata minkum antasbiru khairul lakum. Jadi kebolehan menikahi wanita budak itu adalah bagi laki-laki yang takut pada kesulitan menjaga diri.
Jadi misal khawatir nanti bisa berbuat dosa daripada berzina, itu jalan keluarnya menikahi budak yang beriman. Nah itu bisa lebih menjaga diri, bisa lebih hati-hati. Tetapi wa antas biru khairul lakum. Nah, tetapi jika bisa bersabar itu lebih baik bagimu. Bersabar itu artinya menahan diri, tidak berbuat zina, tidak usah menikahi wanita yang budak, misalnya dengan cara berpuasa. Ya, kalau bisa begitu itu khairul lakum. Itu lebih baik bagi kamu. Nah, tapi ini kita pahami sebagai yang terjadi di dunia Islam ketika itu. Tapi sekarang kan nggak ada perbudakan. Berhubungan dalam pengertian yang jadi hamba saja dijual belikan. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una sahawat anda milu mailan azima yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Yuridullah, Allah menghendaki, Allah hendak liyubayyina lakum, menjelaskan, menerangkan syariatnya, hukumnya kepadamu. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan Allah menunjukimu, ya, memberi petunjuk kamu ke jalan-jalan orang yang sebelum kamu. Jalan siapa? Jalannya para nabi, jalannya para rasul itu. Ya. Wa yatuba alaikum, dan Allah hendak menerima taubatmu. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi semua ketentuan-ketentuan tadi itu ketentuan atau syariat atau hukum yang sudah berlaku para nabi, para rasul sebelum-sebelumnya.
Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah hendak menerima tobatmu. Wa yuridul ladzina yattabi'una sahawat. Nah, dan sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya itu alladzina yattabi'una sahawat, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Antamilu mailang adima. Nah, mereka itu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Ya, berpaling, tidak mau dari kebenaran. Yuridullahu ayu khaffifa ankum. Allah hendak memberikan keringanan padamu. Ini kok keringan seperti apa? Ya tadi misalnya kalau mau menikahi wanita beriman, mukminah yang merdeka, nggak mampu, berat, boleh menikah dengan wanita yang beriman, yang budak itu. Nah itu kan keringanan dari Allah. Tetapi kalau bisa bersabar itu lebih baik. Tapi kalau khawatir akan berbuat salah, ya itu jalan keluarnya seperti itu. Nah itu zaman dulu seperti itu. Sekarang sudah tidak ada lagi kan? Ya, jadi disebutkan tadi itu min qablikum wa yatuba alaikum. Itu yang terjadi pada sebelum-sebelum kamu. Yuridullahu ayu khaffifa ankum. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Contohnya tadi, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dijadikan bersifat lemah. Lemah apa? Lemah mengendalikan nafsunya. Lemah untuk bersabar, lemah untuk tabah. Itu seringkali kalau kurang memahami, kurang berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasul, ya itu menjadi mudah tergelincir. Makanya yang ngatur keluarga, suami istri, itu sampai detail-detail demikian rupa. Jadi penyebab rusaknya masyarakat itu berangkat dari keluarga, dari pernikahan yang tidak dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah. Itu yang menjadikan rusak nggak karuan. Oke, kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dzalika udwana wa dzulma
fasawfa nuslihi naro wa kana dzalika 'alallahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhaun ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Setelah dari awal itu berisi tentang bagaimana proses kejadian wanita yang dari diri yang satu, dari Adam alaihissalam, kemudian diatur bagaimana berkeluarga yang menghormati wanita yang jauh berbeda dari sebelum Islam. Wanita ditempatkan di tempat yang berkedudukan sejajar dengan laki-laki. Ya, surga bukan oleh jenis kelamin, tapi ditentukan oleh iman dan amal solehnya. Maka detail-detail sekali tentang ngatur wanita, yang boleh dinikahi, yang tidak boleh dinikahi, dan bagaimana ketentuan-ketentuannya, harus memberikan mahar, dan bagaimana jika terjadi persoalan di situ. Nah, terus diatur. Terus sampai juga warisan, bagi waris. Nah, sekarang ini bicara tentang harta. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan batil. Misalnya dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan mengambil hak yang bukan haknya. Itu namanya bil batil. La illa antakuna tijaratan nganit tarodin minkum, yaitu harus dengan jalan yang halal, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Ya, ngantarodin, ridho, saling ridho satu dengan yang lain. Tidak boleh jual beli itu ada yang tertekan, ada yang merasa terintimidasi harus beli. Itu tidak boleh begitu. Maka tarodim minkum. Jadi walaupun perdagangan kalau terjadi dengan intimidasi, dengan cara misalnya memaksa, itu juga nggak boleh. Jadi harus antakuna tijaratan antarodin minkum. Ya, wala taktulu anfusakum. Ini lain lagi. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Jadi dalam Islam sama sekali tidak boleh kan namanya bunuh diri. Nah, ini ketika banyak orang Indonesia yang tergila-gila dengan cara hidup selain Islam. Misalnya cara hidup ala Jepang. Itu kalau salah sedikit, mereka merasa bersalah. Itu kemudian mereka bunuh diri. Itu nganggap menebus kesalahan mereka. Maka orang bunuh diri nggak kurang banyaknya.
Maka sampai diatur bunuh diri harus ngantri. Tapi yang sedang ngantri kemudian sadar. Misalnya sana itu orang sudah namanya gila kerja, workaholic. Nah, karena gila kerja biasanya kerja dari pagi sampai jam 10 malam. Ketika penjualan agak berkurang, agak lesu, perusahaan ingin mengurangi produktivitasnya. Jam kerjanya dikurangi. Biasanya pulangnya jam 10 malam, ini diajukan. Pulangnya jam 7 malam, jam 19. Itu banyak yang merasa sudah tidak dianggap orang penting lagi. Sudah dianggap tidak berguna. Kemudian banyak yang bunuh diri. Berbeda dengan kita. Ya. Kalau disuruh supaya tidak lembur, wah malah seneng. Lebih seneng lagi kalau nggak kerja dibayar itu loh. Nah, bagi mereka tabu gitu. Nggak mau, terbentuk udah dari turun temurun. Jadi kalau berguna bagi yang lain itu merasa terhormat. Itu apa itu? Budayanya seperti itu. Nah ini kenapa dalam Islam dilarang bunuh diri? Ya, tidak boleh. Membunuh orang lain ya juga nggak boleh. Ya, kecuali karena misalnya karena berbuat dosa besar kemudian memerlukan hukuman. Di luar itu nggak boleh, harus dilindungi gitu loh. Maka wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rohima. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ini hubungannya apa? Tadi masalah keluarga, masalah ngatur ekonomi, masalah supaya secara halal. Kok tahu-tahu dilarang bunuh diri? Ternyata banyak orang bunuh diri itu masalah keluarga. Ternyata banyak juga orang bunuh diri masalah harta, masalah materi, masalah gengsi. Wong cuma mau masuk ke toko, tokonya sedang dibersihkan, cuma dilokke supaya sandalnya dilepas. Itu sing punya sing lokke malah dibunuh, iya kan? Nah, ini repotnya kemajuan ekonomi, materi itu kalau tidak disertai dengan tuntunan Allah dan Rasul, gampang bunuh-membunuh. Banyak terjadi di negara-negara barat kan? Banyak terjadi. Kenapa? Karena nggak yakin kalau semuanya pertanggungjawaban besok hidup di akhirat. Kalau orang beriman sangat hati-hati. Karena hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di alam akhirat. Bahwa masalah keluarga bisa terjadi pada siapa saja. Masalah keberatan terlilit, masalah hutang, ekonomi bisa terjadi pada siapa saja. Tapi jalan keluarnya bukan dengan cara bunuh diri. Itu sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Mungkin kalau orang tidak begitu kuat imannya, merasa kalau udah bunuh diri udah selesai masalah gitu. Padahal itu menjadikan masalah menjadi jauh lebih berat, jauh lebih besar. Maka dalam dilarang wala taqtulu anfusakum. Tidak boleh, itu larangan itu. Oke. Tapi seringkali ini biasanya orang itu semakin maju dari duniawi, kurang diimbangi dengan keimanan, itu biasanya mudah goncang kestabilan psikisnya, kejiwaannya, bersifat emosional, menjadi orang yang menjadi orang yang penting gitu, dianggap menjadi orang yang kaya gitu,
Ya, kadang-kadang itu merendahkan yang lain. Kemudian merasa direndahkan, bisa berbuat nekat seperti itu. Nah, itu sama sekali tidak boleh dalam Islam. Nah, maka wa may yaf'al dzalika ngutwana wa dzulma. Barang siapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, nah, maka Allah kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Fasaufa nuslihi naro. Ya. Jadi barang siapa yang berbuat dengan melanggar hak dan aniaya, maka Allah akan memasukkan orang-orang seperti itu ke dalam neraka. Nah, wa kana dzalika 'alallahi yasira. Yang demikian itu bagi Allah sipil, sangat mudah. Gitu kan? Nek cah cilik-cilik itu kan nek doan sipil gitu. Kalian jawab ASN gitu. PNS gitu kan. Kalau menurut sipil itu gampang gitu loh. Ya kan? Maka wa kana dzalika 'alallahi yasira. Nah, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafiru ankum sayyi'atikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, ya kamu yang dilarang mengerjakannya, niscaya Allah menghapus kesalahan-kesalahanmu. Nah, yuk nukafir angkum sayyi'atikum. Nanya itu kembali pada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosamu. Nah, akan memberi maghfirah padamu. Wa nudkhilhum mudkhalan karima. Dan Allah akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia. Tempat yang mulia itu apa? Surga. Karena di akhirat hanya ada dua tempat. Nah, tadi kan yang bunuh diri, yang melanggar ketentuan Allah, yang aniaya, kan tempatnya di neraka. Nah, ini sebaliknya yang orang yang menjauhi dari perbuatan dosa, ya, orang-orang yang mau bersabar menahan diri, nah, yaitu dikendalikan biasanya karena kekuatan iman. Nah, orang semacam itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan memasukkan ke surga. Maka sering kami katakan di dunia itu sebetulnya hanya ada dua kelompok orang. Satu kelompok yang hidupnya sepenuhnya percaya dan berusaha mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Maka karena percaya, karena iman, berusaha memahami dan berusaha mengamalkan. Itu sekelompok. Kelompok yang lain udah nggak peduli, sudah semaunya, nggak mau ngikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nek diomongi, kowe disik-disik ya begini ya ora apa-apa, kowe rasa aneh-aneh gitu. Nah, padahal maunya itu ya namanya proses, setiap zaman punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, ketika era sekarang, zaman sekarang punya kesempatan untuk memahami tuntunan Allah dan Rasul, mestinya berusaha memahami gitu. Nah, biasanya orang-orang yang paham ya tentu akan ada perubahan-perubahan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak paham. Nah, itu yang seringkali apa itu katanya nanti kalau memahami Quran jadi ngerti Quran menyebabkan berbeda. Ya memang Quran itu furqon, pembeda. Lah orang yang sudah memahami Quran sampai selesai tamat kok perbuatnya sama saja dengan yang tidak ngerti sama sekali. Loh, apa fungsi Quran kalau begitu? Iya kan? Ya itu konsekuensi. Ya, itu
hikmah secara langsung terjadi seperti itu. Ini sampai ayat 31. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan ayat 32. Ini Bapak Ibu kami ingatkan, ini hari Rabu, nanti ada kajian Quran secara komprehensif, secara intensif di Gedung Kalam. Ya bisa sholat asar bersama di sini, bisa sholat asar di masjid masing-masing, tapi setelah itu terus ke Gedung Kalam. Bagi yang menginginkan memahami Al-Quran secara lebih mendalam, secara lebih komprehensif. Anda yang mengatakan, Pak, kalau saya mendalam itu ragadu gitu. Ragadu itu nanti lama-lama jinjit lama-lama teko itu. Ya kan? Tapi asal ada kesabaran, ada kesungguhan. Jadi karena Allah yang menjamin. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikir. Dan sungguh Allah memudahkan Al-Qur'an. Maka jangan mudah-mudah mengatakan nggak mampu. Mung Allah aja mengatakan mudah kok. Iya kan? Ya. Tapi nek bolak-balik nulis Arabi kita koyo batik loh, Pak. Ya enggak apa-apa. Kalau belum bisa nulis, ya enggak usah ditulis, digambar saja. Belum bisa gambar, ya dilihat dulu aja caranya. Oh ternyata nulisnya songko kanan gitu. Ya dari kiri nggak apa-apa, asal tekun, Allah akan membukakan jalan, Allah akan memudahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.